Selamat datang kembali pada presentasi SGD B2. Kali ini kami akan membahas mengenai fotokeratitis saat bepergian. Bisa di next slide. Berikut merupakan nama-nama anggota dari SGD B2. Next slide. Bab 1. Pendahuluan. Next slide. Baik, perkenalkan saya Putri Suni Purwasuni Astawa dengan 3 digit yang terakhir 151. Iradiasi sinar ultraviolet dapat menyebabkan peradangan pada mata, terutama kornea. Aktivitas bepergian meningkatkan paparan sinar UV. Ada 3 jenis sinar UV, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Salah satu efeknya meliputi fotokeratitis. Fotokeratitis merupakan peradangan pada kornea yang gejalanya meliputi mata berair, kemerahan, nyeri, dan kabur. Penanganannya bisa dengan kompres dingin selama 24 sampai dengan 72 jam. Diagnosis yang akurat dan penata laksana yang tepat sangat diperlukan serta disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bernard Karol Mafati dengan 3 digit NIM terakhir 103. Di sini saya ingin membacakan terkait rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat dari student project ini. Rumusan masalah. Di sini kami mengangkat beberapa poin yang kami jadikan sebagai rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi fotokeratitis? Kedua, apa saja etiologi dan epidemiologi dari fotokeratitis? Ketiga, bagaimana patofisiologis dari fotokeratitis? Yang selanjutnya, apa saja tanda dan gejala klinis dari fotokeratitis? Selanjutnya, apa saja komplikasi yang dapat timbul dari fotokeratitis? Selanjutnya, apa saja diagnosis banding dari fotokeratitis? Selanjutnya, apa saja pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis fotokeratitis? Selanjutnya, bagaimana pengobatan dan penanganan fotokeratitis? Lalu, bagaimana pencegahan fotokeratitis dapat dilakukan? Selanjutnya, yakni tujuan. Di sini ada 2 tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, student project ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang fotokeratitis, termasuk definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis banding, serta pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, kemudian ada pengobatan dan penanganan, serta pencegahannya. Untuk tujuan khusus, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi definisi fotokeratitis, selanjutnya menjelaskan etiologi dan epidemiologi dari fotokeratitis, lalu memahami patofisiologi fotokeratitis, mengidentifikasi tanda dan gejala klinis dari fotokeratitis, lalu mengenali komplikasi yang dapat ditimbul dari fotokeratitis, menguraikan diagnosis banding fotokeratitis, kemudian mengidentifikasi pemeriksaan penunjang yang dapat diperlukan untuk menegakkan diagnosis fotokeratitis, lalu menjelaskan pengobatan dan penanganan fotokeratitis, serta menjelaskan metode pencegahan fotokeratitis. Dan untuk manfaat, student project ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang fotokeratitis kepada tenaga medis, guna membantu mereka memahami lebih baik kondisi ini dan memberikan perawatan yang lebih efektif kepada pasien. Student project ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang faktor resiko dan cara mencegah fotokeratitis, terutama bagi orang-orang yang sering melakukan perjalanan dan rentan terhadap paparan sinar ultraviolet. Terima kasih. Bab 2. Tinjauan pustaka. Next slide. Baik, perkenalkan, nama saya Matthew dengan 3 digit NIM terakhir 003. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan fotokeratitis. Saya telah fotokeratitis itu menjadi fototoksik dan keratitis. Dengan fototoksik, itu definisinya yaitu adalah sebuah kondisi di mana mata itu menjadi rentan mengalami luka bakar akibat terkena cahaya, khususnya cahaya dari sinar ultraviolet. Sedangkan keratitis itu merupakan suatu penyakit inflamasi yang terjadi pada kornea mata. Jika digabung dan melihat bahwa jenis keratitisnya itu termasuk non-infeksius, maka fotokeratitis atau bisa disebut juga sebagai ultraviolet keratitis itu merupakan penyakit inflamasi mata non-infeksius pada bagian kornea yang disebabkan oleh karena paparan radiasi sinar UV. Biasanya, kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV ini itu berasal dari sinar matahari dengan jenis ultraviolet A atau ultraviolet B, atau bisa juga disebabkan oleh dari peralatan-peralatan juru las, yaitu ultraviolet C. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke next slide. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Ketut Omni Kayumitami dengan 3 digit yang 48. Saya izin membacakan dari etiologi dan juga epidemiologi fotokeratitis. Fotokeratitis ini merupakan kondisi gangguan pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau UV, yang biasanya diakibatkan oleh paparan sinar UVB atau UVC. Dan umumnya ini berasal dari sinar matahari langsung dan juga bisa melalui pantulan dari salju maupun air. Sumber lainnya itu dapat meliputi dari tanning lamps, lampu UV pembebas kuman, laser light, las busur, dan lain-lainnya. Paparan sinar UV ini juga sering pada dataran tinggi, misalnya saat kita mendaki gunung di daerah yang tertutup salju, dapat mengakibatkan fotokeratitis. Umumnya biasa disebut dengan snow blindness. Keratitis UV merupakan salah satu kondisi paparan sinar pada kornea dengan frekuensi yang sangat signifikan di Amerika Serikat. Akan tetapi, data prevalensi mengenai fotokeratitis di Indonesia ini belum tercatat secara umum. Akan tetapi, fotokeratitis ini merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengingat tingginya paparan sinar UV. Perkenalkan, saya Skalner Hertantutan dengan tiket MKK 145. Di sini saya melanjutkan presentasi terkait faktor risiko dari fotokeratitis pada saat perjalanan atau traveling. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh teman saya, fotokeratitis ini memiliki salah satu bentuk umum disebut juga dengan snow blindness. Dari namanya snow itu berarti salju, yang berarti penyebab utamanya adalah karena paparan sinar UV dari refleksi salju. Sehingga dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa salah satu faktor risiko dari fotokeratitis ini adalah faktor lingkungan. Contohnya berupa aktivitas di luar seperti baik itu ski, mendaki gunung, atau di daerah seperti pantai, yang dimana permukaan tersebut dapat memantulkan sinar UV dari matahari menuju mata dan menyebabkan fotokeratitis. Selain itu, ketinggian tempat juga dapat memainkan peran penting dalam paparan UV, karena semakin kita menuju pada ketinggian lebih tinggi, seperti pada saat mendaki gunung atau bahkan pada saat perjalanan pesawat, atmosfer dapat menjadi lebih tipis. Dan penipisan atmosfer ini mengurangi kemampuan untuk menyaring radiasi UV, sehingga meningkatkan paparan dan risiko terkena fotokeratitis. Selain faktor lingkungan, individu juga berperan terhadap faktor risiko fotokeratitis. Sebagai contoh, itu dari genetik hingga persiapan wisata. Contoh dari persiapan wisata adalah seperti kita tidak mempelajari terkait indeks UV pada daerah lokal tersebut. Atau mungkin kita tidak mempersiapkan kacamata hitam atau kacamata yang melindungi kita dari sinar UV, sehingga meninggalkan mata rentan terhadap sinar UV dan menjadi salah satu faktor risiko dari fotokeratitis. Mungkin sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputudah Urmila dengan 3 digit NIM akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi dari fotokeratitis. Jadi sebagian besar radiasi UVB dihindari mata oleh kornea, terutama epitel kornea yang menyerapnya pada kisaran 280 sampai 300 nanometer. Namun penyerapan UVR menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS ketika ambang batas dosis radiasi untuk kerusakan biologis tercapai. Jadi terdapat beberapa mekanisme pada patofisiologi fotokeratitis. Yang pertama ada stres oksidatif, di mana paparan sinar UVR menyebabkan ketidakseimbangan antara pembentukan ROS dan sistem pertahanan antioksidan kornea. Stres oksidatif ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bagian seluler seperti protein dan asam nukleat. Lalu selanjutnya ada peradangan, di mana peradangan ini dipicu oleh pembentukan ROS yang memicu produksi sitokin proinflamasi. Gejala fotokeratitis seperti nyeri, robekan, dan kemosis konjungtiva ditingkatkan oleh respons inflamasi ini. Lalu terakhir ada kematian sel, yaitu di mana UVR dapat menyebabkan kematian sel melalui aktivasi reseptor nekrotik. Kerusakan epitel kornea diperparah oleh kematian sel ini yang menyebabkan gejala seperti blefarospasme dan penurunan ketajaman penglihatan. Faktor predisposisi individu seperti bentuk orbita, ketebalan kornea, dan ukuran pupil, serta penggunaan obat fotosensitif dapat mempengaruhi tingkat keparahan fotokeratitis. Secara keseluruhan, dasar patofisiologis fotokeratitis berasal dari kombinasi stres oksidatif, inflamasi, dan kematian sel. Ini sekian dari patofisiologi fotokeratitis. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Rani Suma dengan NIM akhir 181. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait manifestasi klinis dari fotokeratitis. Gejala umum dari fotokeratitis biasanya akan timbul dalam 30 menit hingga 12 jam setelah terpapar oleh sinar UV berlebih dan dapat membaik dengan mengistirahatkan mata dengan menggunakan tetes mata yang sesuai. Selanjutnya, terkait tanda dan gejala yang biasanya timbul pada pasien fotokeratitis adalah nyeri bilateral pada mata, penglihatan kabur, sensasi terbakar, sensasi tidak nyaman, mata merah, berair, dan fotofobia. Melalui pemeriksaan fisik bisa didapatkan gambaran injeksi konjungtiva bulbar dan kemosis dengan palpebra konjungtiva relatif terlindungi. Epifora, kemosis, dan luka bakar superficial pada mata dan wajah juga bisa terlihat. Terkait komplikasinya bisa ditimbulkan penurunan tajam penglihatan berkepanjangan atau permanen, infeksi kornea seperti keratitis bakteri atau virus, pterygium, pembentukan ulkus kornea, hingga degenerasi kornea. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman dan juga dokter, saya mohon izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Amelia Sasikirana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 207 dan saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari fotokeratitis. Paling penting untuk mengevaluasi kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala seperti kemerahan bilateral pada mata, iritasi, dan fotofobia. Adapun diagnosis banding untuk fotokeratitis, yang pertama adalah konjungtivitis viral, di mana kondisi ini dapat muncul secara bilateral dan mungkin menunjukkan gejala serupa. Namun biasanya dimulai dari satu mata sebelum menyebar ke mata lainnya. Sedangkan fotokeratitis biasanya menunjukkan keterlibatan bilateral secara bersamaan dengan relatif menghemat konjungtiva palpebral. Yang kedua adalah episkleritis, di mana fotokeratitis biasanya disebabkan oleh paparan UV dan mempengaruhi kornea. Sedangkan episkleritis melibatkan peradangan pada episklera dan seringkali bersifat idiopatik. Yang ketiga adalah sindrom mata kering. Pada kondisi ini akan ditandai dengan pengurangan kolam air mata dan waktu pemecahan air mata yang lebih pendek, sedangkan tidak ada riwayat terkait paparan UV. Yang keempat adalah uveitis anterior akut, di mana kondisi ini akan mempengaruhi iris dan badan silier, menyebabkan gejala yang lebih parah dan potensi perubahan penglihatan. Sedangkan fotokeratitis disebabkan oleh paparan UV dan biasanya muncul dengan rasa sakit akut tetapi dampak minimal pada penglihatan. Dan yang terakhir adalah paparan kimia, di mana paparan terhadap bahan kimia seperti produk pembersih dapat menghasilkan gejala dan temuan yang mirip dengan terlihat pada fotokeratitis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ngurah Bagus Maka Arya Fernando Putra dengan 3 digit NIM 124. Saya izin untuk membahas mengenai pemeriksaan penunjang dari fotokeratitis. Jadi, diagnosis fotokeratitis dapat dilakukan melalui pemeriksaan slit lamp filter cobalt blue yang dibantu dengan pewarnaan fluorescens kornea. Pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan ketidakteraturan pewarnaan pada kornea sebagai tanda epitel kornea yang telah rusak dan terkelupas. Pada kondisi berat, belang dari warna akan tampak dengan luas di seluruh permukaan kornea. Pada pasien yang sebagian matanya tertutup selama paparan sinar, pemeriksaan dapat menunjukkan garis berbatas tegas yang memisahkan antara epitel kornea yang normal dengan epitel yang rusak. Sementara itu, kerusakan lensa jarang terjadi dan hanya ditemukan setelah paparan sinar yang intens. Pemeriksaan lain seperti tes ketajaman penglihatan, pemeriksaan struktur dan segmen anterior mata dengan slit lamp tanpa fluorescens, fundoskopi, serta pengukuran tekanan intraokuler dengan tonometri sering dilakukan tetapi jarang memberikan temuan signifikan untuk diagnosis. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Deningsi dengan 3 digit NIM terakhir 070. Saya izin untuk melanjutkan presentasi dengan pengobatan dan penanganan. Nah, gejala fotokeratitis itu dapat menghilang dengan sendirinya. Kerusakan yang terjadi di epitel kornea itu bersifat reversibel karena epitel kornea itu memiliki daya regenerasi yang baik. Nah, epitel kornea itu akan sembuh dalam 24-72 jam. Selama masa penyembuhan kornea, pasien dapat diberikan terapi suportif untuk mengobati gejalanya. Nah, untuk pengobatan dan penanganannya itu yang pertama ada terapi suportif, di mana terapi suportif ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan kain basah di atas mata yang tertutup, menggunakan artificial tears, menggunakan pereda nyeri, menggunakan tetes mata antibiotik sesuai anjuran dokter, dan menggunakan antibiotik topikal seperti erythromycin yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi bakteri, yang dimana untuk bentuk dari erythromycin ini adalah bentuk ointment dengan dosis 4 kali sehari selama 2-3 hari di bawah pengawasan dokter. Nah, untuk yang kedua ada operasi, di mana operasi dilakukan apabila kerusakan kornea itu sudah terlalu parah. Sekian dari saya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudhivia Givensius dengan nomor NIM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan fotokeratitis saat bepergian.
Melindungi mata dari sinar matahari penting untuk mencegah fotokeratitis. Berbagai teknik fotoproteksi, seperti menghindari paparan sinar matahari langsung, menggunakan kacamata yang menghalangi radiasi ultraviolet, memakai topi, dan menggunakan payung, dapat menurunkan resiko kerusakan mata akibat radiasi ultraviolet. Kacamata hitam idealnya dapat memblokir semua radiasi ultraviolet dan sebagian cahaya biru dengan dampak minimal terhadap ketajaman kontras dan diskriminasi warna. Desain yang melingkar, pelindung samping, dan kacamata hitam yang menutupi mata dapat meminimalkan paparan sinar ultraviolet. Selain itu, lensa kontak memblokir radiasi ultraviolet merupakan bentuk pelindung mata terbaru yang efektif memblokir cahaya tepi yang tidak bisa dilakukan oleh kacamata hitam. Menurut standar American National Standard Institute, lensa kontak ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kelas 1 yang memblokir 90% sinar UVA dan 99% sinar UVB, ideal untuk area dengan paparan tinggi seperti pegunungan dan pantai, dan kelas 2 yang memblokir 70% sinar UVA dan 95% sinar UVB, disarankan untuk berbagai situasi lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bab 3. Penutup. Next slide. Bab 3. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Igustia Prasawita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Jadi untuk kesimpulan dari student project ini, yaitu fotokeratitis atau ultraviolet keratitis merupakan penyakit mata pada bagian kornea yang disebabkan dari paparan radiasi ultraviolet. Data prevalensi mengenai fotokeratitis di Indonesia masih belum tercatat secara umum, namun faktor yang meningkatkan resikonya adalah faktor lingkungan dan faktor individu seperti perlindungan mata yang dilakukan oleh individu dan faktor genetik. Kemudian untuk mekanisme yang berkontribusi yaitu ada mekanisme stres oksidatif, peradangan, dan kematian sel. Kemudian jika tidak ditangani dengan baik, fotokeratitis dapat mengakibatkan penurunan tajam penglihatan, infeksi kornea, dan komplikasi berbahaya lainnya. Diagnosis banding dari fotokeratitis yaitu ada konjungtivitis viral, ada episkleritis, ada sindrom mata kering, uveitis anterior akut, dan paparan kimia. Kemudian untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah dengan slit lamp filter cobalt blue yang dibantu dengan pewarnaan fluoresen kornea. Pengobatannya dapat dilakukan dengan meletakkan kain basah di mata yang tertutup menggunakan artificial tears, menggunakan pereda nyeri, ataupun menggunakan tetes mata antibiotik sesuai anjuran dokter. Kemudian untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan proteksi terhadap radiasi ultraviolet, termasuk menghindari paparan sinar matahari langsung menggunakan kacamata yang menghalangi radiasi ultraviolet seperti kacamata hitam atau lensa kontak, memakai topi, dan menggunakan payung. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut merupakan daftar kepustakaan yang telah kami tinjau dan kami citasi untuk membuat student project ini. Next slide. Baik, demikian dari presentasi SKDB 2 terkait fotokeratitis saat bepergian. Kami mohon maaf apabila kami telah melakukan kesalahan dalam memaparkan informasi-informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada presentasi berikutnya.